Pada pembahasan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari manhwa yang berjudul Bastard of Clan Sword part yang kedua. Jadi tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pembahasannya. Gaspol. Di scene awal pada chapter kali ini memperlihatkan 1 minggu sebelum pertarungan Theo dilaksanakan. Nampaknya di sini ketika Theo mengejek Rendon tentang kemampuan berpedang yang payah, saat itu ia langsung memecat Rendon serta menyuruhnya untuk pergi. Di sana Rendon pun berkata kepadanya jika dirinya tidak bisa menerima hal tersebut karena jangka kontrak miliknya masihlah panjang. Tapi di sana Theo tidak mempedulikannya karena jika tuannya telah memecatnya, maka keputusan sudah final. Tentu saja meski Theo mencoba memecatnya, ia menyimpan dendam terhadap dirinya. Tapi saat ini ia belum yakin dengan kemampuannya untuk menghadapinya. Karena itulah ia harus memisahkan diri dari Rendon dan mencari informasi lebih dalam lagi. Tapi Rendon yang mendapatkan pemecatan tersebut, ia tentu saja tidak dapat menerima semua itu. Bahkan ia berpikir jika dirinya dipecat sekarang, maka misi yang dirinya miliki pasti akan gagal. Yang mana saat ini juga dirinya harus mencoba untuk membujuk Theo. Dengan itu jugalah Rendon mencoba untuk membujuknya. Bahkan ia mengancam Theo jika dirinya akan melaporkan masalah tersebut kepada pengadilan. Tapi ketika Rendon membujuknya, Theo dikejutkan oleh pesan tutorial quest ketiga dan misinya adalah lawan serta menang dari Rendon, di mana ketika itu juga Evelyn muncul di hadapan mereka berdua. Bahkan ia memberikan saran untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan cara Ragnar. Melihat kehadiran Evelyn, Rendon tentu saja sedikit terkejut. Tapi Theo sebaliknya, karena tentang cara Ragnar, apa mungkin Evelyn menyarankan hal itu? Di mana Evelyn pun langsung melanjutkan jika permasalahan kali ini lebih baik ditentukan melalui pertandingan berpedang, karena yang menang adalah yang kuat, jadi tidak perlu melaporkan ke pengadilan dan yang perlu dilakukan adalah ikuti kehendak sang pemenang. Mendengarkan saran Evelyn, Rendon tentu saja merasa jika itu merupakan ide yang bagus. Tapi ketika Evelyn menambahkan tentang hari penentuannya adalah minggu depan, keterkejutan Theo semakin menjadi-jadi. Karena kenapa Evelyn memutuskan sendiri, bahkan tentang kekuatan yang dirinya miliki saat ini, Theo sadar jika dirinya belum bisa mengalahkan Rendon. Dan kemudian seminggu pun berlalu. Di hari penentuan terlihat jika arena latihan keempat dipenuhi oleh banyaknya penonton. Bahkan mereka berdiskusi tentang siapa yang akan memenangkan pertandingan tersebut. Namun tentu saja mereka telah mengetahuinya jika si bodoh Ragnar itu pasti tak akan bisa mengalahkan seorang swordman ranking menengah. Yang mana saat ini di area latihan tersebut, Rendon berkata kepada Theo jika tuan muda Theo meminta maaf, maka ia akan menganggap kejadian tersebut tidak pernah ada, jadi tak perlu mengorbankan nyawanya demi egonya sendiri. Tapi nyatanya balasan dari Theo di luar dugaan, karena yang seharusnya mengatakan itu adalah dirinya. Dimana jika Rendon tidak ingin menjadi seorang swordman bertangan satu, maka terima saja fakta bahwa dirinya telah dipecat. Mendengar hal tersebut, Rendon tentu saja menjadi kesal. Tapi di balik itu semua, ia akan mengabaikan kelemahan dari Theo, di mana ia akan menghabisinya, lalu berpura-pura jika itu semua tidaklah disengaja. Karena saat ini hasil pertandingan tersebut telah ditentukan dan situasi ini merupakan hal yang baik baginya. Yang mana dengan kepercayaan dirinya itu, Rendon mempersilahkan Theo untuk menyerang terlebih dahulu, karena sebagai seorang guru ia memberikan keringanan kepada muridnya. Dan dari perkataan Rendon itu tentu saja Theo menerima ajakan tersebut, di mana saat ini ia langsung bergerak cepat untuk melakukan serangan. Serta dengan itu jugalah akhirnya duel pun kini sudah dimulai. Selang beberapa waktu berlalu, para penonton yang memperhatikan pertarungan mereka tentu saja cukup terkejut karena saat ini pertempuran antara Theo dan Rendon berat sebelah, di mana sepertinya perhitungan awal mereka jika si bodoh dari klan Ragnar nyaris kalah. Bahkan ayunan pedangnya terlihat kacau, dan jika semua itu terus berlanjut, maka kematian pasti akan menantinya. Melihat jika Theo terpojokkan, Rendon tentu saja mengejeknya, karena apa mungkin tuan muda Theo tidak bisa mengalahkan seorang swordman tingkat menengah yang telah dirinya hina, di mana nyatanya itu harus mencoba untuk melayangkan serangan demi serangan kepada pemula yang tidak memiliki dasar berpedang. Bahkan meski akhir-akhir ini peningkatan kemampuannya cukup pesat, tapi itu semua tidaklah cukup. Dan jika lawannya adalah Rendon yang dihadapi murid selevel dengan Fort of the North, maka ceritanya pasti akan berbeda jauh. Lalu sebuah fakta yang telah dirinya ketahui merupakan sebuah kemustahilan
jika si bodoh dari klan Ragnar bisa mengalahkan dirinya. Meskipun Rendon terus mengejeknya dan menekannya, nyatanya saat ini Theo berpura-pura untuk lengah, di mana ketika Evelyn menyarankan pertarungan Theo, ia mendatanginya serta bertanya tentang apa maksudnya. Tapi di sana Evelyn berkata jika dirinya sedang membantu Theo, karena jika tuan muda Theo ingin membuangnya maka ia harus melakukannya dengan usaha maksimal. Dan sepertinya ada seseorang di belakangnya. Jadi tentang pemecatan itu tidaklah cukup. Mendengar perkataan dari Evelyn, Theo tentu saja bertanya-tanya tentang kenapa ia mengetahui hal tersebut, di mana Evelyn pun menjawab jika Rendon mengajari teknik berpedang yang aneh dan ia telah menyuruh seseorang untuk menyelidikinya. Namun dari penjelasan Evelyn itu, Theo menjadi cukup terheran karena di kehidupan sebelumnya Evelyn tidak menyadari akan hal tersebut, serta ia bertanya-tanya apakah mungkin ketertarikannya terhadap insiden Manahol. Tapi di sana Evelyn kembali menambahkan di mana dari penyelidikannya selama ini semua jejak dari Rendon itu mengarah ke istana Camellia. Mendengar hal itu ada sangkut pautnya dengan istana Camellia, Theo menjadi sangat terkejut. Bahkan ia bertanya-tanya apakah ini ada sangkut pautnya dengan perang kotor untuk memperebutkan tahta. Di mana dari hal itu ia menjadi sangat kesal terhadap bajigur-bajigur busuk yang mencoba membunuhnya. Tapi meski begitu ia kemudian berkata kepada Evelyn jika dirinya tidak menyangka tentang pengungkapan informasi yang didapatkan, serta ia menambahkan dengan kemampuannya saat ini dirinya belum bisa melawan Rendon. Jadi apa yang akan Evelyn lakukan? Namun kemudian Evelyn menjawab dengan yakin jika Theo pasti bisa mengalahkannya. Jadi jangan meremehkan potensi yang ada di dirinya. Kembali ke pertarungan antara Theo dan Rendon. Saat ini Rendon terus memojokkan Theo dengan teknik berpedangnya. Bahkan ia berkata Theo berlutut dan memohon kepadanya, maka ia akan mengampuninya. Namun meskipun begitu, Theo terus memblokir tebasan Rendon dengan sangat baik, yang mana itu menjadi keterkejutan bagi Rendon, terutama yang merasakan suatu keanehan yang terjadi kepada Theo. Dan Theo yang ada di sana, ia tentu saja tidak melemahkan pertahanannya. Bahkan dari setiap tebasan demi tebasan yang dilancarkan oleh Rendon, itu semua berhasil dirinya tangkis. Di mana dari keanehan tersebutlah Rendon menjadi sangat khawatir, karena orang yang dia hadapi saat ini pasti bukanlah Theo Ragnar yang dirinya kenal. Bahkan ia bertanya-tanya tentang bagaimana mungkin kemampuan yang dimiliki oleh Theo bisa berkembang secepat ini. Sementara itu di tempat para penonton yang memperhatikan pertarungan tersebut, mereka menjadi sangat terheran karena apa mungkin Rendon sedang dipukul mundur. Namun sebaliknya Evelyn yang memperhatikan pertarungan itu, ia cukup terhibur akan hal tersebut, di mana nyatanya itu semua ada campur tangan dari dirinya. Kembali ke obrolan antara Evelyn dan Theo sebelumnya. Di sana Evelyn berkata jika dirinya melatih Theo selama 1 minggu, maka Theo bisa menghadapi orang seperti Rendon dengan mudah. Meskipun mengabaikan gurunya dan mengajari Theo merupakan pelanggaran aturan, tapi Rendon sendiri tidak pantas untuk dianggap sebagai seorang guru. Yang mana dari perkataannya Theo tentu saja tidak menyangka dengan hasil tersebut. Bahkan jika Evelyn memiliki hutang budi kepadanya. Namun selain itu ia bertanya-tanya tentang apa alasan Evelyn membantunya sejauh ini. Apa itu karena kejadian di waktu itu, di mana Evelyn pun membenarkannya. Tapi selain itu ia menambahkan jika ada seseorang yang dirinya kenali yang pasti akan menyukai Theo, karena nyatanya orang yang dirinya kenali itu sangat terobsesi dengan seseorang yang berbakat. Kembali ke pertarungan antara Theo dan Rendon. Saat ini pertarungan tersebut semakin memanas. Namun Rendon yang ada di posisi tersebut yang menjadi sangat bertanya-tanya karena bagaimana bisa seorang yang tidak berbakat bisa menghadapinya sampai sejauh ini. Apa mungkin selama ini bajigur tersebut berpura-pura untuk menjadi orang bodoh? Tapi kenapa ia melakukan hal tersebut? Namun di balik pertanyaan-pertanyaan itu, Theo tiba-tiba saja bertanya kepada Rendon tentang siapa dalang di balik misinya. Mendengar hal tersebut, Rendon tentu saja cukup terkejut. Bahkan ia langsung melayangkan tebasan yang kuat serta balik bertanya tentang apa yang dimaksud oleh Theo dengan dalang. Apakah Theo pikir dirinya tidak pernah berusaha dalam mengajar ilmu berpedang? Tapi ketika itu Theo kembali bertanya apa itu merupakan istana Camellia. Yang mana dari pertanyaan Theo, Rendon menjadi terdiam. Bahkan ia kembali mempertanyakan akan bagaimana bisa Theo mengetahui hal tersebut. Namun melihat dari sikap Rendon, Theo pun tersenyum kepadanya karena Rendon bisa jujur atas hal itu, serta sebagai hadiah darinya, Theo akan memberikan sensasi baru kepadanya dengan cara memotong salah satu lengan dari Rendon.
Dan dengan berkata seperti itu, Theo langsung menebaskan pedangnya secepat mungkin, yang mana dampaknya ia langsung memotong lengan Rendon, di mana dari lengan yang telah terlepas itu tentu saja mengejutkan Rendon yang tidak berdaya, bahkan ia langsung berteriak kesakitan. Rendon yang kehilangan lengannya, ia menjadi semakin marah terhadap Theo karena berani-beraninya Theo yang merupakan si bodoh dari klan Ragnar menebas habis lengannya. Tapi Theo yang ada di sana, ia sudah mulai melangkah ke hadapannya karena saat ini dirinya menjadi semakin yakin jika ia sudah bertambah kuat. Sedangkan bagi Rendon yang ada di sana, ia masih tak dapat mempercayai dengan apa yang terjadi karena kejadian yang terjadi kali ini pasti merupakan hal yang mustahil. Theo yang ada di sana, ia berkata kepada Rendon tentang apa yang dirinya ucapkan waktu itu. Apakah ini merupakan salah Theo sendiri? Namun Rendon yang ada di sana, ia tentu saja tidak mengerti dan pertanyaan tersebut. Hanya saja Theo kembali berkata jika ini merupakan salahnya sendiri dengan kematiannya yang menanti di hari ini, di mana saat ini juga Theo langsung mempersiapkan tebasan kuat terhadap Rendon. Bahkan ia berkata jika klan Ragnar percaya dengan hukum rimba dan menjadi lemah merupakan sebuah dosa, karena tentu saja itu semua merupakan karma bagi Rendon yang telah menghancurkan kehidupan Theo yang sebelumnya. Tapi bagi Rendon yang ada di sana, ia tentu saja memohon kepada Theo untuk menghentikan serangannya. Hanya saja itu semua merupakan hal yang sia-sia karena saat ini Theo langsung melesatkan tebasan dan memenggal habis kepala Rendon, di mana dari hal tersebut Theo berhasil memenangkan pertarungan dan ia berhasil menyelesaikan quest tutorial ketiga. Bahkan dari kekalahan dan kematian Rendon tersebut, penonton yang hadir menjadi sangat terkejut. Sedangkan seorang pria kekar misterius yang memperhatikan Theo dengan seringai di wajahnya. Tapi bagi Theo yang telah menyelesaikan pertarungan itu, ia tentu saja disibukkan dengan notifikasi dari sistem misterius. Karena dengan keberhasilan dirinya dalam melampaui misi yang ada, ia akan menerima hadiah tambahan, di mana dengan penawaran hadiah tersebut itulah Theo langsung menerima hadiahnya. Pertarungan antara Theo dan Rendon telah berakhir dan para penonton yang melihat itu mereka benar-benar terkejut karena bagaimana bisa seorang swordman pemula bisa menghadapi swordman tingkat menengah. Namun di sisi lain, Theo yang menghadapi Rendon, ia merasa jika Rendon benar-benar lemah, padahal di kehidupan sebelumnya dirinya disiksa oleh orang selemah itu, dan mulai sekarang semua pasti akan berubah. Sedangkan itu sistem misterius yang Theo miliki, ia memberikan kemampuan observasi sebagai hadiah keberhasilan penyelesaian tutorial quest ketiga, dan sebagai tambahan 1 tahun magic power telah diberikan. Melihat dua hadiah itu, Theo tentu saja senang karena 1 tahun pengalaman magic power merupakan hal yang bagus. Hanya saja ia bertanya-tanya tentang apa itu observasi. Namun ketika ia sedang memikirkan hadiah itu, tiba-tiba saja ada seseorang yang melompat masuk ke dalam area latihan dan ia langsung mendarat tepat di belakang Theo. Bahkan hal itu juga membuat Theo sendiri menjadi sangat terkejut, di mana orang itu kemudian langsung berteriak memanggil Theo Ragnar serta mendekatinya dengan penuh ekspresi sukacita karena nyatanya ia adalah Julius Ragnar, sang Demon Dragon yang merupakan komandan dari White Armored Dragon Cavalry. Melihat kehadirannya, Theo tentu saja semakin terkejut karena bagaimana bisa sosok hebat seperti itu ada di sini. Apa mungkin ia menyaksikan pertandingan yang terjadi? Bahkan di sisi para penonton, mereka juga terkejut karena kenapa salah satu dari The Nine Dragon muncul di area tersebut. Sebaliknya bagi Evelyn, ia sedikit tak berdaya dengan tindakan dari Demon Dragon, terutama kenapa komandannya itu malah menghancurkan lantai latihan, padahal ia bisa saja turun seperti biasanya. Kembali ke area latihan, Theo yang melihat kedatangan dari Julius, ia tentu saja merasakan tekanan dominasi. Bahkan dengan panik ia bertanya-tanya apakah mungkin dirinya telah melakukan kesalahan, di mana di sana Theo merasakan jika Julius menatapnya dengan sangat tajam. Tapi kemudian Julius malah tertawa dengan senang serta ia memuji Theo tentang pertandingan yang terjadi karena nyatanya pertandingan itu sangat menghibur, di mana itu memberikan banyak kejutan. Terutama ia baru saja mengetahui jika Theo selama ini memiliki bakat yang telah dirahasiakan. Namun selain itu, Julius juga berkata jika tindakan Theo sedikit berlebihan karena telah membunuh musuhnya tanpa ampun. Hanya saja meski begitu ia mengetahui jika musuh yang dihadapi Theo memanglah keterlaluan, dan dengan itu juga lah ia tidak mempedulikan tentang apa yang terjadi. Bahkan selain itu, tiba-tiba saja Julius langsung menggenggam pundak Theo serta berkata untuk datang dan bergabung dengan White Armored Dragon Cavalry.
para penonton yang mendengar perkataan dari sang Demon Dragon, mereka tentu saja sangat terkejut karena bagaimana bisa si bodoh dari klan Ragnar direkrut langsung sebagai prajurit White Armored Dragon Cavalry. Sedangkan itu beberapa orang lain, mereka tentu saja mempertanyakan tentang apakah pernah ada kasus seorang murid swordman yang belum melakukan upacara awakening direkrut menjadi prajurit. Tapi tentu saja mereka menjawab jika mereka belum pernah mendengar hal tersebut, yang dimana itu artinya kejadian kali ini merupakan kejadian yang sangat menarik, terutama mustahil potensi seseorang yang sebenarnya dapat dilihat sewaktu mana hall mereka masih tertutup. Bahkan sekalipun jika orang tersebut menguasai seni berpedang dengan baik, magic power miliknya bisa saja kurang. Tidak peduli sehebat apapun sang Demon Dragon, pasti ia sendiri pun memiliki beberapa keraguan. Hanya saja ia berpikir jika sepertinya sang Demon Dragon melihat suatu potensi besar yang dimiliki oleh Theo, dan sepertinya ia mencoba mengambil kesempatan itu kembali. Theo yang mendapatkan ajakan dari sang Demon Dragon, ia kemudian menjawab jika dirinya menolak hal tersebut, di mana saat ini Theo benar-benar tidak memberikan harapan apapun bagi Demon Dragon. Bahkan sang Demon Dragon sendiri yang mendengarnya ia benar-benar tak dapat memahami dengan apa yang terjadi. Terlebih itu mengejutkan beberapa orang yang lainnya karena jawaban dari Theo benar-benar di luar dugaan. Beberapa hari waktu berlalu dan rumor tentang pertarungan mulai menyebar di mana-mana. Dari permasalahan Theo Ragnar, si bodoh dari klan Ragnar yang membunuh gurunya sendiri, sampai-sampai ajakan bergabung ke pasukan White Dragon Armor Cavalry dari sang Demon Dragon itu sendiri. Rumor itu tentu saja mengejutkan siapapun yang mendengarnya. Hanya saja mereka tidak dapat memahami Theo yang menolak ajakan tersebut dengan dalil jika ia merasa kemampuannya belum sebat itu, di mana mereka merasa jika kejadian tersebut cukup langka karena jarang sekali bagi seseorang keturunan Ragnar memiliki kerendahan diri. Sementara itu di tempat lain di Istana Camellia terlihat seseorang yang berkata jika kejadian kali ini menjadi rumit, bahkan ia tak menyangka jika si bodoh itu membunuh Rendon, yang mana nyatanya orang yang berkata seperti itu adalah nyonya Istana Camellia, Aimel Ragnar. Mendengar perkataan tersebut, seorang yang diajaknya berbicara pun mulai berkata untuk tak perlu mengkhawatirkan hal tersebut, serta bertanya bukankah nyonya sendiri yang menyuruh Rendon untuk mengurus Theo karena kemampuan yang jelek, di mana Aimel pun kemudian membalas jika kematian orang seperti itu tidaklah penting bagi pihaknya, terutama yang dirinya ajak bicara itu adalah sosok kakaknya, yaitu Ed sang Sky Dragon. Dan juga dia pun menambahkan jika Demon Dragon sendirilah yang langsung merekrutnya, terlebih dari berita yang dirinya dengar jika Evelyn yang menyuruhnya, di mana itu artinya pihaknya saat ini tak bisa ikut campur lagi untuk memberikan guru baru demi mengacaukan si bodoh. Dan jika ia menjadi mencolok seperti saat ini, rencana untuk mengambil alih Istana Rose akan lebih sulit lagi. Tapi ketika Aimel berkata seperti itu, tiba-tiba saja seseorang muncul dari balik pintu serta ia bertanya tentang kenapa saya khawatir itu. Terutama tidak mungkin bagi kepala klan akan tertarik dengan hal seperti ini, dan rencana yang telah dijalankan olehnya pasti akan terus berjalan lancar. Emil yang mendengar itu pun membalas jika cara terbaik untuk mengambil alih Istana Rose adalah tanpa melawan kepala klan, di mana hal itu dengan cara membuat Theo terus tidak berdaya. Dan Axion yang tadi bertanya ia pun lanjut berkata jika itulah yang dirinya maksudkan, terutama si bodoh itu masih tidak memiliki kekuatan, jadi seberapa besar perubahan yang akan terjadi kepada orang itu, di mana Evelyn dan Demon Dragon dari dulu memang selalu memperhatikan orang-orang rendahan. Ed yang mendengar hal itu ia langsung menatap tajam kepada Axion, di mana ia kemudian berkata untuk jangan mengambil keputusan yang gegabah. Dari perkataan itu, Axion pun tentu saja menurutinya, terutama karena ibu dan pamannya khawatir itu. Maka saat ini dirinya akan bermain-main dengan si bodoh itu, dan tentu saja untuk membuatnya paham akan posisinya. Di tempat lain di area latihan nomor 4 terlihatlah jika Theo telah menyelesaikan latihan bersama Evelyn. Bahkan ia berterima kasih kepadanya karena belajar langsung dari guru yang sesungguhnya benar-benar berbeda. Dengar perkataan dari Theo, Evelyn pun berkata jika lebih baik Theo langsung bergabung dengan White Armor Dragon Cavalry, serta ia juga bertanya tentang alasan apa yang membuatnya menolak tawaran itu, di mana Theo sendiri juga mengetahuinya jika bergabung dengan White Armor Dragon Cavalry merupakan mimpinya di kehidupan masa lalu. Tapi jika dirinya langsung bergabung
Dengan mereka itu pasti akan memperburuk keadaan, terutama tidak ada satu alasan untuk memberikan batasan kepada dirinya sendiri sedari awal. Karena ketika ia memikirkan tentang hak khusus yang akan dirinya dapatkan sebagai salah satu yang terbaik di upacara awakening, pasti dirinya akan mendapatkan suatu tawaran yang lebih baik daripada White Armor Dragon Cavalry. Karena itulah Theo menjawab kepada Evelyn jika dirinya tidak mau menerima perlakuan khusus apapun, di mana dirinya masih merasa belum pandai. Mendengarkan jawaban yang rendah hati itu dari Theo, Evelyn pun hanya dapat menerimanya. Bahkan ia berkata jika komandan pasti akan kecewa. Tapi selain itu, Theo yang memperhatikan Evelyn, ia mulai menggunakan kemampuan observasinya, di mana di saat ini dirinya bisa melihat profil Evelyn yang lebih lengkap. Melihat informasi itu, Theo menyadari jika skill observasinya sesungguhnya berguna, bahkan ke depannya ia pasti akan memanfaatkannya sebaik mungkin. Namun ketika memperhatikan informasi tersebut, Theo sedikit terkejut dengan kelengkapan darinya, di mana ia cukup tak percaya jika Evelyn mengagumi dirinya karena kerendahan hatinya, yang mana nyatanya Evelyn merasakan kembali semangatnya ketika mengajari Theo. Tapi ketika Theo memperhatikan informasi itu, tiba-tiba saja ada seseorang yang datang memanggil Tuan Muda Theo. Bahkan dengan segera ia memperkenalkan dirinya jika ia adalah Sibyl Drea dari posko inspeksi selatan. Melihat kehadirannya, Theo pun bertanya-tanya tentang ada urusan apa hingga mendatanginya, bahkan dengan wajah yang menyeramkan milik si Sibyl. Theo tentu saja penasaran akan dirinya, di mana saat ini ia langsung mengobservasi Sibyl. Dan di sana tertulis jika si Sibyl Drea merupakan si bodoh dari posko inspeksi selatan. Bahkan statusnya memiliki kerinduan besar terhadap Theo, di mana ia ingin berlatih dengannya. Tapi melihat wajah yang penuh gairah, di sini Theo berkata, apa-apaan wajah yang menakutkan itu. Dan di sana juga terlihat Evelyn langsung bersiap dengan pedangnya. Terutama mereka merasa bahwa si Sibyl ini adalah orang yang aneh. Tapi di akhir panel kita melihat tiba-tiba saja jendela tutorial quest keempat miliknya, yaitu musnahkan titel keturunan bodoh Ragnar, dan proses telah berjalan adalah 28%. Dan ya, itu adalah akhir dari part kali ini. Bagaimana mas bro? Cerita semakin menarik saja bukan? Jadi tetap pantau channel ini terus untuk mendapatkan update-update terbaru dan cerita-cerita menarik lainnya. Kalau begitu sampai di sini dulu ya mas bro. Salam Kaonime.